bersama. Hai, welcome to Shanti Indah Show dalam episode Lebaran. Halal bihalal Lebaran. Minal aidin wal faizin ya sis ya. Minal aidin wal faizin. Makasih loh, aku udah diundang ke rumah kamu. Aduh, ini my house is your house. Mikasa Sukasa. Sama dong. Sama. Lihat dong nih hidangannya. Aduh. Ini by the way, kita masih syuting pada saat bulan puasa, jadi belum Jadi buka. masih pada belum buka nih. Mari ya. kita lihat satu-satu. Bakso urat. Sampai gelek sampai gitu. Ini apa? Kalau ngirup gitu makan. Enggak. Sambil menyelam minum air bakso maksudnya. Kalau gue penganut Islam santai. Nah, aku biar berasa lebarannya, karena nih kenapa kita bikinnya sekarang, karena kita pas lebaran pada mencar semua. Nih kemana? Gue ke Raja Ampat. Gue decided untuk gak pulang kampung tahun ini karena mengejar mimpi gue untuk diving di Raja Ampat. Dan kebetulan banget paketnya itu pas lebaran. Tapi gak apa-apa, gue udah izin sama keluarga dan mereka bilang, chase your dream Neng, gak apa-apa. Yeay, gitu. kalau aku pergi ke Australia, pulang kampung jadi suami ya. pulang kampung sama suami. Nah ini biar bisa lebaran, maaf belum ada yang bikin ketupat karena kita masih 1 week away from lebaran. Tapi aku bikin gulai kambing ala kaleles. Ini gimana? Bukan? Gimana? Oke, itu dia. Oke, ini itu ada centongnya. Aduh. Dan ini kambingnya pakai kaki kambing, lemsing. Gimana lemsingnya? Lemsing. Lemsing. Tuh, segede-gede Mak. gaban. Sini. Sini lihat. Di zoom, Sini lihat. zoom. Ini baru namanya paha semok semlohe itu ini. Wah. Siapa yang di rumahnya suka bikin gulai kambing kalau lebaran? Nah, di rumah Saya. is emas. Iya. Oke, nanti kita ngobrol lagi tentang lebaran hanya di Shanti Indah Show. Shanti Indah Show edisi Lebaran. Minal aizin wal faizin, mohon maaf. lahir dan batin. Kita pengen ngomongin dulu nih makna Lebaran buat masing-masing kita karena Indah juga ada background keluarga yang berbeza dengan saya. Oke. Siapa kamu duluan? deh. Aku duluan ya. Oke. Kalau makna Makna Lebaran buat gue tuh sejujur-jujurnya rada ricuh. Karena Nah, gue mau jujur-jujur aja gitu karena flow bawa Lebaran itu kan harus berkunjung ke rumah ini, harus ke sini, harus ke sana gitu kan, dan itu melibatkan beberapa kepala yang kadang keinginannya berbeda dan disitulah kadang-kadang riwehannya dimulai. Jadi kita tuh pernah ya, Bo, saking macetnya, gue selalu ke Sukabumi pas Lebaran kan. Jadi ngumpulnya di Sukabumi ya. Keluarga besar Heriadi. Heriadi, Bener benar. kan? Oke. Tapi waktu itu bokap harus selalu ngeharuskan kita hari kedua ke Bandung. Jadi itu riut nah ya, kalau kata Sunda teh riut karena Riut itu kesukaan apa artinya? pusing say. Mengerti. Mami ngomong apa? Bener juga. Riut pisang pusing pisan karena ke Sukabuminya udah 7 jam ya kan. Baru salam-salaman di Sukabumi, hari keduanya geus ka Bandung sia. Sukabumi Bandung teh edan, macet teh edun. Itu hanya untuk bukan hanya sih, Apa nyekar. macet? Macet banget. Berapa Bo. jam kira-kira? The fastest tuh 5 jam. Oke, saya hello dulu Tom, geng Sundanis. Sunda Empire. Surabaya bukan ya? Bandung, Sukabumi, dan sekitarnya. Padalarang, Pelabuhan Ratu, Cimahi, Cisaat, itu deh, geng Cieta. itu ya. Oke. Itu buat kalian semua, awas nggak follow. Itu gue. Anda bagaimana? Kalau aku makna Lebaran adalah dari kecil itu sebenarnya agak membingungkan karena my mom is Christian, mama Natalan, papa Lebaranan. Agak lumayan bingung, kadang mama pengen ngikutin mama Natalan, pas Lebaranan juga papa maunya kita semua Lebaranan. Jadi ada sedikit bersih tegang gitu deh. Iya. Tapi ada saatnya mama aku tuh lebih mengalah
kalau lebaran. Oke. Karena my mom ikutan sahur. Wow. Masakin buat sahur. Wow. Ini sebelum pisah dari bokap ya. Aku jadi masih ada memori itu. Jadi kita papa yang ngajarin puasa, sholat segala macam. Tapi mama walaupun agamanya Kristiani, tapi tetap dia nyiapin sahurnya, nyiapin buka puasanya, dan menyiapkan makanan halal Mami Rose yang super dahsyat. Yang makanannya salah satunya gulai kambing, itu resepnya Mami Rose yang sekarang saya bawa ke sini. Mami Rose benar-benar di surga sama mama saya ya, itu benar-benar aku salut banget. I have so much respect for that because it's not easy. Nah, tapi balik lagi ke makna lebaran keluarga saya, walaupun ripuhnya, tapi satu hal yang nggak akan pernah gue lupain adalah bagian sungkem. Lu sungkeman nggak, Pak? Oh iya, sungkeman. Ya, aku sungkeman cuma bisa sampai umur sebelum 14 sampai 13 tahun karena kenapa? Bokap udah almarhum, bokap meninggal. 14 tahun. Iya. Terus udah gitu akhirnya tapi believe it or not ya, nyokap gue saking udah terbiasanya dengan lebaranan itu, kita tetap sungkeman tapi sama nyokap. Oh, walaupun nyokap Kristen. Luar biasa. Jadi sama itu. Kakak-kakakku bilang, "Ma, kita masa nggak ada yang disungkemin nih, nggak ada yang minta maaf, you're our mom too." Jadi sebenarnya ya kalau agama itu sama tradisi tuh agak agak blur ya, maksudnya. Agak blur, tapi maksudnya sama-sama tujuannya sama kan. Kita mau maaf-maafan itu. Nah, lebaran, maaf-maafan. Minal aizin, wal faizin, kembali ke fitri, makanya Idul Fitri gitu. Sama juga kebersamaan, ngumpul keluarga besar, ya kan, yang neneknya, cicitnya semuanya pada ngumpul. Poskonya di rumah lo apa di rumah siapa? Gue itu pas nyokap bokap meninggal, tadinya di rumah bokap. Terus bokap udah meninggal, akhirnya pindah ke rumah kita karena nyokap gue ikut merayakan. Jadi on behalf of my dad, my mom bikinin lebaran to remember our dad. That's a lot. Dan itu sungkeman tetap ada. Baru abis itu kita ke rumah adiknya bokap atau keluarganya dari side bokap gue. Gitu. Kalau di keluarga gue yang poskonya. Jadi orang-orang yang datang ke rumah gitu. Rumahnya yang sebutin dong. Di Hotel Salabintana. Salabintana yang hits itu di Sukabumi. Kalian udah pernah kesana belum? Pokoknya aku pun belum. Kalau belum 2 kali. Belum 2 kali. Lagi. Kalau kalian lebaran di Sukabumi itu ada kafe di hotel aku namanya Di Bawah Langit Salabintana. Itu cute banget. Ada band-bandannya, ada kafenya, bisa minum dan makan makanan simple, tapi suasana lebaran dapat banget. Nah, tahun ini tips buat jalan-jalan. Tahun ini tapi aku nggak pulang kampung. Apa-apa. Kalian aja yang udah di sana, nanti one day kita janjian lagi. Mungkin pas hari raya lainnya. Ya, kita akan mengenang lagi kenangan-kenangan manis kita selama berlebaran bersama keluarga masih di Shanty Indah Show. Kenangan waktu lebaran. Kalau aku kenangan waktu lebaran itu kalau dulu ya ikut bagi-bagi itu nggak? Salam tempel. Iya, ikut dong. Zaman dulu dikasih cepet 100 rupiah aja seneng banget, masih kita kecil, kenangan lebaran masih kecil. Udah Kamu gitu, gimana? Iya sama, salam tempel, terus abis itu dengan uang salam tempel itu kita lari ke warungnya si Maihatnya di luaran Salabintana Hotel, itu beli ciki sama mami, sampai gue inget loh, sama ini coklat Superman, Terus ya? Mami, ciki, Superman, coklat. Sama di warung Maihat. Kalau malam dengerin itu. Takbir. Nah, kalau di Salabintana itu, Piu, itu sekeliling kita ada kali 30 masjid. Jadi takbirannya nggak berhenti. Pernah nggak ikut takbiran? Seru ya? Ikut takbiran naik mobil keliling Monas sambil pasang musik takbiran, bukan musik sih, maksudnya sambil pasang takbiran kencang-kencang, ya itu ikut ngider-ngider terus ngeliatin jalanan gitu. Ini kenangan masa kecil. Kalau gue waktu itu ikut beduknya, mukul beduknya keliling Salabintana, Sukabumi sampai ke Baro Halimun. Si Neng dan si Mamas dengan kakak gue tuh berdua duk. Itu benar-benar memang rasanya beda sih. Indah ya. Nah, oke, kita sekarang mau ngomongin kenangan kita masih kecil sama sekarang perbedaannya apa? Gue ngerasa beda banget karena kan gue sempat tinggal di Hong Kong ya kan, dan itu lo tau kan itu kan negara. Berapa tahun di Hong Kong? 12 tahun nih. Tapi maksud gue beberapa kali lebaran memang pulang ke Sukabumi, tapi merasakan juga lebaran di Hong Kong. Itu berdua sama si Mbak sama si Dwi. Anak-anakmu? Enggak, Dwi. Anak-anak gue nggak ikut sholat Idul Fitri. Ini si Dwi sama si Mbak.
berduaan ke masjid di Wancai nyari sholat Idul Fitri. Kita berdua lihat-lihatan begini, duh kok rasanya gini ya, nggak enak banget loh, Bo. Asli ya? Kopong Beda, gitu, rasanya kopong gitu. Gue pengen denger azannya, gue pengen beduknya, gue pengen kekacauan, gue pengen ini petasan. Iya. Petasan, petar. Pada saat itu sih kayak ganggu banget. Tapi sekarang ngangenin. Aduh, di Hong Kong itu gue berapa kali lebaran, Bo? Enggak Beda deh. banget ya? Enggak deh. Kalau gitu mau ngomongin rasanya lebaranan di Bali. Udah 10 tahun ini tinggal di Bali. Kamu pernah lebaran di sini? Pernah lebaran di sini. Terus pernah ngambek juga sama suami. Ini awal-awal pindah ke Bali. Terus aku nggak tahu kenapa. Karena apa ngambeknya? Suatu dan lain hal. Aku nggak ke Jakarta, nggak pulang kampung. Aku ngambeknya adalah dia tidak mengerti kalau lebaran itu seperti Christmas, tahu? Aku bilang gitu. You know, lebaran is like Christmas. As big as Christmas. As big as Christmas. As matter as Christmas. Dan dia, aku nggak bisa nyalain dia juga karena nggak ada yang ngejelasin ke dia. Ya kan, aku juga nggak punya apa ya. I'm not that good enough to explain to him. Ngerti nggak? Terus udah gitu keluarga juga nggak ada di sini. Jadi gemes sendiri, kesel sendiri, suamiku juga bingung kenapa ini kenapa marah sama gue. Tapi akhirnya yang lucu banget, dia bilang gini, oke, lebaran ini terserah deh, kamu mau ngapain, aku suruh ngapain, aku ikutin. Ya udahlah, akhirnya aku bilang, aku mau kalian semua pada sholat Id, terus udah gitu pada pakai peci. Mana tadi fotonya? Pokoknya kita bermaaf-maafan di sini. Bilang gitu. Apa itu? Oh, you forgive me? Really? Everything? Kan kembali ke nol. Kembali ke nol. Pulsa ini bersalahnya menghilang gitu ya dia. Harusnya kan gitu ya Lebaran ajarannya. gitu. Mana tadi lebaran? Ini dia. Ini aku bikin di salah satu lebaran. Aduh lihat dong. Ading ning nang. Nih ya. Byron pakai peci. Sini. Masuk sini. Saya nggak apa-apa. Forward aja, kita mah santai aja. Nah, tuh. Ini yang kita satu keluarga. Mana ya? Itu lucu. Itu lucu. Oh, jo. Ya, nanti bisa di ini nih ya. Oh. Lebaran. Foto-fotonya Shanti menyusul. Aku ada. Foto-fotonya Shanti Aku ada, tapi bisa. By the way, ini tuh kita ngundang teman-teman loh untuk berbuka puasa di sini. Yuk. Hello dulu. Halo. Selamat hari lebaran. Minna aizin wa faizin. Mari bermaaf-maafan. Ini kan kita ngomongin lebaran ya, padahal masih puasa. Lu gimana jalanin puasa Anda? Bagaimana? Dapat berapa hari sis? Ngaku Anda. 3 minggu. Gue dapat, gue jujur aja Masih pemirsa. seminggu lagi, 2 minggu. Dapat seminggu lagi. Jujur aja teman-teman, saya tuh udah lama banget kacut banget puasanya tahun ini. Bener-bener diniatin masih puasa, walaupun puasa di Bali itu sebenarnya jauh lebih susah ya nggak? Susah banget karena aus banget, panas banget. Dan aku pengen cerita kalau aku itu terinspirasi untuk sholat lagi diajarin sama yang dia ajarin aku, bilang Piu, Neng mau sholat dulu ya, gue bilang gitu. Kok gampang banget ya sholat ya. Terus dia juga bilang, gue juga kacrut banget. Lo gak perlu start dari beginning, gak perlu 5 waktu langsung. Sekarang aja langsung. Yang penting anytime you can, you do it. Insya Allah nanti bisa sehari 5 waktu. Dan langsung kita sholat bersama. Bisa lagi ya. Ya dong, pokoknya ini ya teman-teman ya, satu aja. Don't just book by its cover. Gue kan emang kelihatannya kalau di Instagram kayak rock and roll, jumpalitan, segala macam. Dalam sini ada kesatuan rohani spiritual. Yang kadang-kadang kan kita juga nggak perlu pamer-pamerin gitu loh, ya nggak ada. Betul. Kalau kita sebenarnya di sini kita bukan pamerin, tapi kita menginspirasi. Bener. Dan kalau mau donasi juga sedekah juga kita donasi, kita sedekah, cuman nggak ditaruh aja gitu sosial media. Jadilah terdakwanya apa yang terlihat di sosial media, padahal ya pedehel. Yang kadang-kadang juga. Tuh, amin, semoga niat baik istiqomah. Kalau Mbak Santi mah dari dulu tekun ibadahnya.
Itu tuh nggak? Iya, saya diajarin dia. Gue boleh ngomong sesuatu nggak? Jadi ibadah itu yang ngajarin adalah ibu gue. Jadi nyokap gue itu, ibu Nina itu dulunya Kristen. Ibu dulunya Kristen. Oh, itu ntar kita bahas. Abis yuk. itu kawin sama bapak, tapi nggak langsung masuk Islam. 4 tahun setelah kawin sama bapak, ibu baru masuk Islam. Tapi begitu ibu masuk Islam, itu lebih religius dan lebih ngajarin kita tentang agama, tentang charity, tentang donasi, tentang sedekah, dan semua ilmu-ilmu Islam. Itu dari ibu. Amin. Amin. By the way, itu Ibu bagus tuh. ibu di surga, aku I love you. This is because of you. Nana yang sedekah, zakat semua karena ibu. Wah. Oke. Ini udah agak rame. Ya. Kita ngobrolnya mungkin di luar Ya. lagi. Pindah lokasi ya. Balik lagi di Shanti Indah Indah Show Sis. Kita tadi lagi ngomongin bahwa Indah Indahnya ibunya tuh Kristen, bapaknya Indah- Islam ya kan. Ternyata Indah baru tahu bahwa ibu aku Kristen. Pindah ke Islam. Pindah ke Islam setelah kawin sama bapak, tapi setelah 4 tahun. Nah, Oke. jadi memang Kita mau membicarakan indahnya toleransi beragama. benar. Walaupun awalnya yang aku tuh jujur aja tidak Bingung. indah. Bingung. Karena aku kalau mama ngajak ke gereja, papa marah sama mama. Marah. Iya, marah. Berarti Kalau aku ada ketegangan dalam rumah tangga ya? Aduh, bukan Dalam keluarga? lagi. Sampai mereka pisah itu gara-gara agama. Oh. So, sampai aku tuh sedih banget karena kenapa agama itu memisah-misahkan ibu dan bapakku. Iya, Ya kan, itu gue sedih loh, traumanya sampai sekarang. Sampai sekarang pun aku sama anakku, aku nggak berani memaksakan agama ke mereka. Karena biar aku bilang, nak, Iya. kamu belajar 5-5-nya agama deh. Iya. Nanti kalau kamu udah gede, kamu pilih sendiri Bener. mau agama yang mana. Benar. Karena apa? Aku tuh ada di yang kalau nyokap gue ngajak gue ke sekolah minggu, bokap teriak-teriak marah-marah sama nyokap. Kalau misalnya gue ikut sholat, kalau nyokap lebih subtle, nggak marah tapi nangis. Jadi kan menyakiti ibu gue ya. Gue ngeliat ibu gue kalau gue sholat atau apa dia sedih. Ya. Jadi bingung kan. Jadi anak kecil, especially when you're under 14, kan bokap gue meninggal umur 14 ya. Itu dari gue kecil sampai gede, ya itu perbedaannya. Padahal sekarang kalau aku tahu nggak usah membeda-bedakan agama, betapa indahnya kita bisa berteman, Berdamai aja. berdamai, nggak perlu milih-milih agama, ya kan? Jadi menurut gue sempat ngomong kan tema-tema yang mau dibahas di vlog kita. Pas menyentuh ke arah agama, sebenarnya gue sempat bilang sama Indah, ini kayak bom deh, gue takut deh ini kayak bom gitu kan. Terlalu itu Tapi sebenarnya, why does it have to be a bomb? Ya kan sebenarnya tergantung cara kita ngomonginnya gimana. We're coming from a place of love, we're coming from a place of peace, we're coming from a place we don't judge, no judgment. Jadi sebenarnya agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Selama kita tidak saling ngejudge, saya sih agama saya cinta dan perdamaian. Setuju. Gitu. Ya Mbak Yu? Setuju, bener banget. Mungkin ada yang setuju sama kita, mungkin ada yang enggak. Tapi itulah indahnya perbedaan. Dimana juga kita bisa mempersatukan semua seluruh dunia ini dengan berbagai culture yang berbeda, pandangan yang berbeda, agama yang berbeda gitu. Iya. Jujur Yang juga penting ya, Syah. damai aja. Ada satu tema yang emang sedikit pasti nanti Sensitif. Iya. tapi I wanna say it right now. Mbak Indah, aku pikir nonis itu sering banget non-Islam. Nonis gue sampai nonis itu apa sih nonis Belanda? Nana manis. Oh, dana manis. Saya pikir Mbak Indah non-Islam, tapi ya gini aja. Aku itu kenapa? Soalnya aku perasaan terakhir ngeliat Desember kemarin ngerayain Natal. Ya. Terus udah gitu tinggal di Bali ikut Melukat. mendoakan cleansing Hindu. ala Hindu gitu. Terus aku juga kalau kamu tahu aku suka banget filosofi about Buddhist. Kalau gue Kabbalah, suka menurut- baca. Ya, kalau menurut aku semua agama itu satu Tuhannya. Ya. Aku juga. ambil yang baik-baiknya, aku ambil yang positif-positifnya. Ya. Nggak ada aku ambil yang, oh agama lu paling benar, agama gue paling benar, itu aku paling nggak mau kayak gitu. Ya. Dan kenapa aku ngerayain semua? Itu karena aku menghormati tradisi. Satu, Natal, tradisi ibuku. Islam, tradisi bapakku. Tinggal di Bali, tradisiku tinggal di Bali. Di mana bumi dipijak, di situ Langit langitku dijunjung. pada jatuhnya adalah Tuhan kita adalah satu, Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Aduh, itulah. saya udah gak usah nambahin lagi. Baru sekali ini saya gak ada yin yang sama dia. Saya setuju semuanya. Dia cuma kayak
Ya, makanya alhamdulillah. Oke, kita mendingan buka puasa sama teman-teman, kita ngerumpi, kita ngabuburit. Sekarang yang seru-seru aja. Kita yang seru-seru. Yuk, let's go. Oke, minal aidin wal faizin. Semoga kalian dapat lebaran yang happy aja. Ya, Love you pokoknya all. dan pokoknya kita saling memaafkan. Oke, mari kita buka puasa. Mumpung ngabuburit ya, kita pengen main ngaku-ngakuan aja soal puasa ya. Kalau dulu waktu kecil, lu buka puasa tapi ngaku nggak sama orang tua. Maksudnya udah bolong tengah hari. Iya lah. Ngaku nggak? Setengah hari doang. Gua nggak ngaku, bohong. Oke, sekarang yang ngaku puasa setengah hari bolong, tunjuk tangan. Yang ngaku, Nggak ngaku. yang ngaku, nggak ngaku. Lu nggak ngaku lah, gue. Aku masih kecilnya. Iya, aku nggak ngaku. Gue ngaku. Ya, oke. Terus oke, siapa yang pas puasa masih tetap ngegosipin orang? Saya. Untung makanya gue nggak puasa. Bukan gosip, lebih ke sharing session. Tapi ya, jujur, lu mendingan orang yang apa adanya, nggak munafik, apa orang yang ya udahlah emang gue juga. I mean like we're still learning, right? Siapa yang sholat 5 waktu bener-bener 5 waktu kalau lagi lebaran, lagi puasa? Nggak juga Enggak. kan? Iya, ya udahlah ya, maafin aja. Cuma kita mau lebaran mau minta maaf. Insya Allah sih tahun ini ada dapat beberapa itu sholat malamnya, Sholat, dapat Dapat beberapa sholat tahajud, subuhnya, tahajudnya dapat gitu kan. Dapat 5 waktunya. Soalnya sebelumnya bubar jalan. Coba lihat di sini tulisan bubarnya bubar jalan sebelumnya. Tapi kan itu apa namanya kalau mau berpuasa ya nggak ada kata telatnya. Yuk, kayaknya udah mulai siap-siap boleh buka yuk. Piringnya boleh diituin Cak, dioper-oper Cak. Oke, yuk. Sini Mayang. Sini. Ini adalah nasi kuning dari Mayang Adiati. Dengan isi apa ya? Ini nasi kayak. Udah azan. Potong tumpengnya, juga telurnya dan bihunnya. Ada cakalang dan ada semuanya. Ini juga ada boki nih di bawah Yo. panca, alhamdulillah. Buka puasanya udah, sekarang waktunya sholat maghrib dulu sebelum males. Biasanya kalau udah kekenyangan, males sholat maghrib. Ini sajadah biru, dulu punya ibu saya. Pas sholat, saya sering pakai ini, mukena punya ibu saya. Kalau sholat, saya sering pakai. Jadi, serasa dekat dengan beliau. Nah, ini peninggalan ibu nih. Anaknya masih sholat, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, doain ibu ya supaya bahagia di alam, di akhirat. Hai, aku Mayang, aku adiknya dari Teteh Shanti. Seneng banget akhirnya kakakku punya YouTube channel sendiri bareng sama Kak Indah. Dua-duanya pokoknya cocok banget. Aku berharap untuk sis ini bisa semakin menebarkan kebahagiaan untuk orang yang lebih banyak. Kesan dan pesan hari ini very happy. Akhirnya kita semua bisa buka puasa bersama, orang-orang terdekat, teman-teman terdekat kami sebelum Lebaran ya. Selamat Lebaran 2025. Hai, nama saya Sonia Lao. Saya sangat senang banget berada di tengah-tengah keluarga Sis Santi Indah Show. Menurut saya Sis itu emang kita harus selalu support ya, karena mereka tuh cocok banget gitu. Shanti dengan kehebohannya, Indah dengan keceriaannya juga yang agak-agak kadang-kadang suka ini ya nyeleneh ya.
Tapi aku sangat senang banget sama mereka berdua karena mereka itu mendukung kesetaraan, mereka juga mendukung perbedaan agama, dan mereka tuh saling menyayangi satu sama lain. Dengan itu kiranya kita semua bisa mendukung SIS untuk tetap eksis di kancah artis dan kancah YouTube Indonesia. Terima kasih. Aku lagi buka bersama dengan Sis, Shanti Indah Show. Thank you banget untuk buka bersama hari ini, benar-benar menyenangkan. Semuanya penuh ceria dan kebahagiaan. Semoga Sis makin eksis. Kesan pesannya untuk sister-sister kita ini, Sister Indah dan Sister Shanti. Terima kasih udah ngundang kita untuk berbuka puasa sebelum Lebaran. Minal aidin wal faizin buat semuanya. Semoga selalu dilindungi sama jadi gue mulu yang ngomong, lu dong. Nggak, semoga YouTube Shanti Indah Show terus berkibar dan jangan lupa tonton terus YouTube-nya. Terima kasih banyak udah ngundang kita berdua di acara Buka Bersama. Bro, minal aidin wal faizin. Terima kasih banyak. Kami dari keluarga besar Sis, Sus, dan Bro mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cing Sis. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Cin. Enggak ya. Maafin dong ya. Bro, yang itu bro. Bro, yang itu. Salam